Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan termokimia, yaitu penentuan perubahan entalpi berdasar data energi ikat rata-rata. Ya, di video-video sebelumnya sudah ada video untuk membahas bagaimana cara kita menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama melalui percobaan atau kalorimetri, kemudian berdasarkan hukum Hess, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan data entalpi pembentukan. Itu sudah ada videonya ya. Bagi kalian yang belum menonton, silakan untuk melihat video-video tersebut supaya bisa mengikuti. Untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan rata-ratanya. Penentuan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan rata-rata. Apa itu energi ikatan rata-rata? Nah, pengertiannya adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Ya, berarti nanti kita akan disediakan suatu ikatan-ikatan ya anak-anak ya. Nah, bagaimana untuk rumusnya? Untuk rumusnya, delta H-nya ketika kita disediakan data entalpi energi ikat rata-ratanya, maka rumusnya adalah delta H sama dengan delta H pemutusan dikurangi delta H penggabungan. Atau simpelnya, kita tahu bahwa delta H itu adalah delta H dari reaktan dikurangi delta H produk atau delta H kiri dikurangi delta H kanan, sama saja ya. Jangan sampai terbalik dengan berdasarkan entalpi pembentukan ya. Kalau entalpi pembentukan itu kan dari produk dikurangi reaktan. Sementara kalau kita disediakan data dari energi ikat rata-rata itu kebalikannya. Delta H-nya adalah delta H dari reaktan dikurangi delta H produknya. Agar lebih jelas kita coba masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Diketahui energi ikat rata-rata. Energi ikat rata-rata C double bond C atau di sini C yang berikatan ganda dengan C ya. Rangkap 2 ini adalah 839 kJ per mol. Kemudian ikatan CC adalah 343 kJ per mol. Ikatan HH adalah 436 kJ per mol. Kemudian ikatan CH adalah 410 kJ per mol. Perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi CH3 ikatan tunggal CH, ikatan rangkap CH2 ditambah H2 menjadi CH3 ikatan tunggal CH2 ikatan tunggal CH3 sebesar berapa? Ya. Di sini berarti kita harus tahu nih ikatan dari masing-masingnya. Bagaimana caranya? Kita harus membentangkan ikatan ini atau tangan-tangan dari setiap reaksi ya. Di sini ada CH3 ya, berarti CH3 ini kan tangannya terbentang di sini CH, 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 itu adalah CH3. Berikatan tunggal dengan CH di sini berarti berikatan tunggal dengan C yang punya terikat dengan satu atom H. Ini ya anak-anak. Kemudian double bond atau ikatan rangkap dengan C yang ada di sebelah kanannya. Ya ini. Kemudian C yang paling kanan punya 2 atom H. Berarti ini adalah H yang pertama, ini adalah H yang kedua. Ya, ini adalah pembentangan tangan-tangannya ya. Kemudian ditambah H2. H2 itu kan berarti ikatan antara H dan H. Menjadi CH3, CH2, CH3. Ini kita bentangkan H-nya masing-masing anak-anak ya. C yang pertama hanya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian C yang kedua hanya ada 2, H dan H atas bawah. Kemudian C yang ketiga hanya juga ada 3, atas, kanan, dan bawah. Ya, bagaimana cara kita menghitungnya? Sebelum kita masukkan ke rumus, sebenarnya kita bisa coret dulu nih mana yang bisa kita sederhanakan ya untuk C dan H-nya. Contohnya ya, di sini saya gambarkan ikatan CH yang kiri ini adalah ikatan 1, ini ikatan 2, ini ikatan 3, kemudian C ke C ini ikatan 4, CH ini ikatan 5, C double bond C ini ikatan 6, 7, 8, ya ini ikatan 9, kemudian ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ini 19 ya. Nih, lalu kita bisa coret untuk kiri dan kanan tanda panah ketika dia memiliki ikatan yang sama. Misalkan ini ya, ikatan pertama saya coret dengan ikatan 10, 2 dengan ikatan 11, 3 ini dengan ikatan 12, 4 dengan ikatan 13, 5 ini dengan ikatan 14 ya. 7 ini dengan ikatan 15.
Kemudian 8 ini dengan ikatan 17. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita coret ya. Artinya di sini masih tersisa apa nih? Nih ya. Yang kiri masih terikat CC. Berarti ini kita tulis lagi ya, delta H kiri dikurangi delta H kanan. C double bond C kita tulis lagi, kemudian ditambah ini HH ini masih ada juga. Ditambah HH ini adalah yang kiri. Kemudian yang kanan itu yang tersisa adalah ikatan 16 ini ya, C ke C. Nih, C ke C. Kemudian ada ikatan 18 dan 19, ikatan CH. Berarti ada 2 kali ikatan CH. 2 kali ikatan CH. Baru kita masukkan rumusnya. C double bond C itu nilainya 839. Yang ini anak-anak ya, kita masukkan. Kemudian HH itu adalah 436. Ini kita masukkan, kemudian dikurangi. C ikatan tunggal C itu adalah 343 kJ per mol ditambah 2 kali CH, 2 kali 4, 10 kJ. Maka hasilnya ketika kita jumlahkan adalah positif 112 kJ per mol. Ya, begitu ya anak-anak, cara kita untuk menghitung bagaimana perubahan entalpi jika diketahui data dari energi ikat rata-rata. Pada intinya kalian jangan sampai tidak tahu nih membentangkan tangan-tangan atau ikatan-ikatan dari setiap senyawa yang ada di situ. Supaya kita bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya di soal nomor 2. Ini sama ya. Hanya saja lebih ditingkatkan lagi untuk kesukarannya. Karena dihitungnya ada stoikiometrinya juga. Diketahui energi ikat rata-rata OH adalah 464 kJ per mol. Kemudian O double bond O adalah 500 kJ per mol, kemudian ikatan HH adalah 436 kJ per mol. Tentukan kalori yang diperlukan untuk menguraikan 36 gram air jika MR-nya adalah 18. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana untuk menguraikan 36 gram air. Berarti di situ kita harus tahu reaksi penguraian dari air. Air itu rumusnya adalah H2O anak-anak ya. H2O ketika kita uraikan, berarti kan menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya berarti ada H2 dan O2. Baru kita setarakan ya. Berarti H2-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2 pas. Di kiri ada 1 O, di kanan ada O2 awalnya ini. Berarti kita harus kalikan setengah di sini. Setelah itu baru kita bentangkan tangan-tangannya. Untuk H2O kan berarti di sini ya ada H2O. Berarti O-nya ada di tengah mengikat 2 atom H. Kemudian menjadi H2. H2 itu ikatan H dan H plus setengah O2. Setengah ikatan O double bond O. Baru setelah ini kita masukkan ke rumus ya. Delta H sama dengan energi ikat yang kiri atau reaktannya dikurangi energi ikat kanan. Berarti produknya ya. Kemudian di sini ya. Untuk yang kiri kan unsurnya di sini ada H2O. Nah, ini ada ikatan OH 2 kali ya. OH1 dan OH2. Berarti di sini ada 2 kali ikatan OH. Dikurangi HH dan setengah O double bond O. Baru kita masukkan nih ya angkanya. Untuk OH itu di sini diketahui 464 kJ per mol. Kita masukkan 2 kali 464 kJ per mol. Dikurangi ikatan HH satu saja 436 ditambah setengah kali ikatan O double bond O. Di sini O double bond O-nya adalah 500 ya. Jadi kita masukkan, ketemunya positif 242 kJ per mol. Nih. Lalu, pertanyaannya kan tentukan kalori yang diperlukan untuk menguraikan 36 gram air. Berarti kita harus cari dulu nih, ya. Kalori yang diperlukan itu kan Hi anak-anak ya, ingat ya. Hi itu sama dengan delta H dikali mol. Kita cari dulu molnya ini, mol air. Ya, mol air itu kan berarti massa per mr. Masanya 36 gram, mr airnya 18 ketemu 2 mol. Jadi kalori yang dibutuhkan adalah nih delta H kali N. Delta H-nya tadi plus 242 dikali N-nya 2 mol. Berarti ketemu 484 kJ. Ya, sama ya di sini. Oke, seperti itu adalah cara untuk menghitung energi ikat rata-rata, menghitung bagaimana cara kita menentukan perubahan entalpi jika diketahui energi ikat rata-ratanya. Oke, semoga kalian bisa memahami ya. Untuk lebih jelasnya coba kita satu soal lagi. Ya, untuk soal nomor 3 nih. Di sini ada persamaan reaksi gas N2 atau nitrogen dan gas H2. Adalah sebagai berikut. Ini ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, delta H-nya adalah min 97 kJ. Jika energi ikat rata-rata dari HH dan NN berturut-turut adalah 436 kJ per mol dan plus 941 kJ per mol,
maka energi ikatan rata-rata NH dalam NH3 itu berapa? Ya. Baik, coba kita kerjakan dulu ya. Sebenarnya di sebelah kiri ini sudah saya berikan rambu-rambu ya, tapi coba kita tulis lagi. Di sini yang diminta adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dan sudah diketahui delta H-nya, min 97 kJ. Sementara di sini tadi diketahui ya bahwa H itu adalah plus 436 kJ per mol. Kemudian untuk N ikatan rangkap 3N itu sama dengan plus 941 kJ per mol. Baik, coba kita masukkan ya. Berarti di sini kan untuk nilai delta H-nya itu adalah delta H kiri dikurangi delta H kanan. Berarti di sini harusnya ada N double bond, maksudnya triple bond N ditambah 3 kali H2, HH ya berarti anak-anak. Kemudian dikurangi 2 kali NH3. 2 kali NH3 berarti NH dikali 3 gitu kan ya. Ada NH, NH, dan NH, NH3. Delta H-nya di sini sudah ada nih, min 97. N triple bond N itu nilainya adalah plus 941. Ditambah 3 kali HH. 3 kali 436. Nah, kemudian dikurangi 2 kali 3 ini berarti kita bisa singkat di sini 6 kali NH. Nah, yang ditanyakan di sini adalah NH-nya berapa, gitu kan ya. Ini kita pindah ruas dulu ya, NH-nya coba kita pindah ke sebelah kiri, maka ini kita bisa pindahkan ruas. 941 ditambah 436 kali 3 ya, coba. 436 kali 3, berarti 18, 10, 13, 1308. Kemudian ini min 97 itu kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 97 ya. Ini berapa? Ketika kita hitung maka NH itu ketemunya adalah 391 kJ ya. (391 kJ). Ya, coba nanti di rumah kalian hitung sendiri lagi ya apakah sama nih jawabannya. Jadi harus berhati-hati untuk memasukkan angka karena memang kita harus jeli dalam memindahkan ruas, kemudian positif negatifnya juga harus kita cermati. Baik anak-anak, semoga kalian mendapatkan pelajaran yang berharga untuk video kali ini dan bisa mengaplikasikannya ketika kalian mendapatkan soal-soal mengenai perubahan entalpi ya berdasarkan dari energi ikatan rata-rata. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.